Halo, jumpa lagi di channel Awe. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama belajar bagaimana menggabungkan teks dan gambar yang berbasis vektor. Mari kita ikuti videonya. Check it out. Baik, kita mulai. Saya akan mencoba menjelaskan materi tentang menggabungkan gambar dan teks berbasis vektor. Nah, adapun tujuan kita mempelajari ini adalah yang pertama, kita mampu menjelaskan tentang gambar dan teks berbasis vektor. Yang kedua, kita mampu menggabungkan gambar dan teks berbasis vektor. Berikutnya adalah kita harus tahu apa sih gambar vektor. Gambar vektor adalah gambar yang terdiri dari garis, kurva, atau bidang yang dapat membentuk sebuah gambar kompleks. Kelebihan dari gambar vektor antara lain bersifat scalable, tidak dapat memperbesar atau memperkecil gambar tanpa mengubah kualitasnya. Yang kedua, memiliki ukuran file yang kecil. Yang ketiga, mempunyai warna-warna yang solid sehingga cocok untuk bentuk-bentuk gambar sederhana seperti logo, kartun, dan sebagainya. Itu tadi kelebihan dari gambar vektor. Berikutnya kita harus tahu apa kekurangan dari gambar vektor. Yang pertama, gambar vektor memiliki kekurangan dapat menampilkan gambar detail. Ya, gambar vektor kurang dapat menampilkan gambaran detail. Kemudian gambar vektor kurang dapat menampilkan gradasi secara realistis. Berikutnya, di samping gambar vektor juga ada yang namanya teks vektor atau kita sering sebut dengan tipografi. Teks vektor adalah objek gambar yang dapat dibaca untuk mengatasi komunikasi dengan menggunakan tipografi sehingga pesan dapat dibaca secara jelas dan terstruktur. Nah, bagian-bagian teks dalam desain grafis antara lain yang pertama adalah judul. Judul adalah teks utama yang pertama kali dibaca dan berperan sebagai pembuka untuk mengarahkan pembaca kepada informasi yang lebih detail. Yang kedua ada subjudul. Subjudul merupakan teks yang berfungsi menjelaskan makna dari judul dengan penjelasan lebih panjang untuk mendukung makna dari judul. Nah, yang terakhir adalah naskah. Naskah adalah kalimat atau paragraf yang memiliki informasi lebih jelas dan detail sesuai dengan subjudul dan judul dari dokumen atau desain. Baik, itu pembahasannya. Berikutnya kalian akan saya bimbing untuk membuat suatu bentuk gambar vektor menggunakan aplikasi CorelDRAW. So, check it out ya. Baik, kita udah di lembar kerja CorelDRAW. Kita bekerja di A4 ya kertasnya. Pastikan kertasnya itu A4. Lalu ukurannya cm ya. Cm. Nah, oke, kita akan coba mulai membuat menggabungkan gambar dan teks berbasis vektor. Pertama kita akan coba buat gambarnya dulu ya. Gambar yang mau saya buat kali ini adalah gambar kaos. Nah, saya akan coba membuat gambar basic sekali ya, menggunakan rectangle. Gambar kaos basic menggunakan rectangle seperti ini. Rectangle satu, kemudian saya buat lagi rectangle lagi yang sebelah kiri untuk lengannya ya. Setelah ini kalian boleh membuat dengan cara yang lebih bagus ya, karena ini saya buat yang basic sekali, yang dasarnya ya. Nah, setelah dibuat rectangle yang ini untuk lengannya, saya akan coba untuk miringkan, klik lagi, kemudian saya miringkan seperti ini. Nah, dirasa sudah cukup, saya gabungkan di sini, saya cocokkan dia di ujung rectangle yang besar ya. Nah gitu, saya zoom, coba geser pakai tombol di keyboard ya, kanan kiri atas. Nah, kemudian saya copy paste yang ini. Yang kedua saya flip menggunakan mirror horizontally, mirror horizontal seperti ini. Kemudian saya cocokkan lagi di sebelah kanan, lengan sebelah kiri maksudnya, maaf. Nah, dirasa sudah. Kalau sudah, saya akan coba gabungkan, klik
tahan tombol shift di keyboard, klik lengan kanan, klik yang tengah, klik lengan kiri, kemudian well digabungkan, jangan dilepas shiftnya ya. Nah, kita zoom lagi. Setelah itu kita akan coba buat, nih saya rem-remkan dikit biar kelihatan nggak terlalu lebar. Kemudian saya gunakan shape tool, convert to curve yang ini. Nah, untuk membentuk, nah gitu, melengkung-lengkung ya, bentuk sehingga bentuk kaosnya tidak terlalu kaku. Convert to curve lagi untuk bawahnya juga gitu. Nah, seperti ini juga di lengan, di bagian kiri pinggang ya, juga gitu. Saya lakuin. Kalau dirasa kurang ini, kita bisa zoom dulu ya, kita bisa di zoom dulu mungkin, nah agar bentuknya lebih mudah dibentuk ya, di zoom. Nah, seperti itu, jangan terlalu melengkung karena ini kita buat baju kaos basic untuk cowok biasanya ya. Nah, kemudian lengan juga gitu, lengannya saya klik convert to curve, klik convert to curve, lalu saya bentuk dia agak melengkung agar kelihatan lebih baik ya. Berikutnya saya akan coba buat layarnya pakai rectangle seperti ini, rectangle. Nah, kalau sudah dirasa sudah, kemudian klik rectangle-nya, tahan shift di keyboard, klik rectangle, klik bajunya, kemudian klik tombol C di keyboard agar gambar yang bulatnya itu ke tengah ya. Kemudian kalau udah kita potong, trim. Nah, gitu. Potong, trim. Nah, setelah itu ini sudah jadi kaosnya, saya bawa ke tengah. Kemudian ya gitu ya, tekan huruf P di keyboard agar dia ke tengah. Kemudian saya akan masukkan gambar bitmap. Nah, ini gambar folding bike, ini masih bitmap. Formatnya saya copy paste ke sini. Nah, sebelum kita edit, kita harus tracing dulu dia, tracing ya, kita logo agar bentuknya menjadi vektor. Kalau sudah vektor, dia sudah bisa dibentuk dan diwarnai ya. Kalau masih bitmap belum bisa. Nah, yang bitmapnya kita buang, klik bitmapnya kita buang, delete ya. Ini bitmapnya, ini kita pastikan dulu dari bitmap yang tadi ya, buang aja. Nah, ini yang vektor sudah jadi dan bisa diwarnai. Nah, hijau, biru, terserah ya. Nah, saya akan letakkan di baju ini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, bajunya saya ganti warna hitam, mungkin warna basic hitam ya. Nah, kemudian folding bagnya saya ganti warna biru kali ya, biru mungkin, atau ada yang suka warna kuning lah, biar kelihatan lebih cerah, warna kuning, warna gold ya, kuning gold. Kemudian, nah sekarang kita gabungkan, ini udah jadi gambar vektor, tinggal kita gabungkan teksnya, teks yang berbasis vektor, pakai pakai apa, text tool. Saya buat bintang cycle ini, klik kanan, convert to stick, lalu saya ganti fontnya, font yang sepertinya seperti inilah ya, font ini bebas ya. Kemudian saya letakkan di bawah folding bag, saya ganti warna kuning juga. Nah, ini yang dinamakan dengan menggabungkan gambar dan teks berbasis vektor. Ini basic sekali, kalian bisa mengolahnya kembali, membuat yang lebih bagus lagi ya dari hasil latihan-latihan kalian selama ini. Ini basic cara membuat gambar, menggabungkan gambar dan teks basis vektor. Baik, saya rasa sekian dulu, ini dia. Nah, itu dia videonya. Semoga bermanfaat. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih.